Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Justinus Martir. Santo Justinus lahir di Nablus, Samaria pada permulaan abad kedua. Sejak kecil, ia mendapat pendidikan yang baik. Ketika beranjak dewasa, ia tertarik untuk mempelajari filsafat sebagai jalan untuk memperoleh makna hidup dan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuannya mengenai Yesus Kristus sebagai nabi yang diutus Allah, ia dapati dari seorang yang secara kebetulan ditemuinya ketika ia sedang mengalami kebimbangan mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya. Orang tersebut memberinya nasihat agar berdoa kepada Allah untuk memohon terang surgawi agar dapat dimampukan untuk memahami hal tersebut. Selain mempelajari filsafat, ia juga belajar kitab suci. Karena pengetahuannya tersebut, ia kemudian menjadi pembela kekristenan yang tersohor. Ia mengajar di banyak tempat dan menulis banyak sekali tulisan mengenai pembelaan ajaran iman yang benar. Justinus bangga bahwa ia menjadi seorang Kristen yang saleh dan ia bertekad mengamalkan kekristenan yang ia anut seumur hidupnya. Karena pembelaannya yang sangat terhadap kekristenan, Justinus pun akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke depan penguasa Roma. Setelah banyak disesah, kepalanya pun dipenggal. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 165. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 38. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu
bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berpartisipasi dalam hidup ilahi. Kenyataan bahwa Yesus mendoakan agar para murid-Nya bersatu, menegaskan bahwa persatuan tidaklah gampang, bahkan di antara pengikut Yesus sendiri. Menyadari kesulitan itu, Yesus berdoa supaya ancaman itu bisa diatasi oleh setiap pengikutnya. Di kemudian hari, dalam gereja Kristen perdana, ancaman perpecahan yang mengabaikan persatuan para pengikut Yesus masih terus terjadi. Hal itu bergaung misalnya dalam amanat perpisahan Rasul Paulus di Efesus. Mengapa persatuan itu penting? Bukan hanya karena ia menjamin kekompakan dan menjaga stabilitas kedamaian di antara para murid Yesus. Persatuan itu adalah refleksi keikutsertaan di dalam hidup ilahi. Salah satu aspek dari hidup ilahi yang dapat dilihat dengan jernih dalam diri Yesus adalah persatuan erat antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persatuan itu erat karena ia dilandasi oleh kasih dan diabadikan dalam komunikasi yang tak terputus. Persatuan ilahi itulah yang seharusnya menjadi ciri para pengikut Yesus. Meskipun tidak gampang mewujudkannya karena selalu ada ancaman dan kesulitan, Yesus berdoa supaya semua pengikutnya memperjuangkan dan mempertahankan persatuan itu dengan pertolongan rahmat Allah. Dan memang seharusnya model persatuan ilahi Tritunggal itulah yang dipertontonkan kepada dunia. Karena dengan mengikuti Kristus berarti dikuduskan dalam kebenaran, bukan karena dipisahkan dari dunia, tetapi sebaliknya diutus ke dalam dunia untuk mewartakan kebenaran itu. Saudara-saudariku terkasih, setiap murid Yesus seharusnya mencari sukacita dan kebahagiaan melalui keterlibatan di dalam persatuan model ilahi itu. Tetapi karena kita, para murid Yesus, hidup dalam dunia, meskipun sudah dikuduskan dalam kebenaran, godaan untuk mencari sukacita dan kebahagiaan dari cara hidup dunia selalu saja mengancam. Yudas Iskariot adalah alarm pengingat. Kalau sukacita karena persatuan dengan Yesus kita campakkan karena lebih menggandrungi cara dunia atau uang, maka ia akan berakhir bukan dalam kebahagiaan, tetapi dalam keputusasaan. Semoga demikian. Amin.